Pria ini adalah bad boy. Tetapi ketika dia melihat gadis lembut di depannya, dia mulai ragu. Suatu hari, Tessa baru selesai mandi dan balik ke kamar tidur. Tiba-tiba melihat ada Hardin sedang berbaring di dalam kamarnya. Maaf. Menurutku, kamu sudah memasuki ruangan yang salah. Hardin berkata dia tidak salah. Dan mengeluarkan kuncinya. Lebih baik kamu keluar dulu, aku baru bisa ganti pakaian. Tenang aja, aku tidak ingin mau lihat kok. Ternyata Hardin adalah pacar teman sekamar Tessa. Teman mengajak Tessa ikut ke pesta. Mereka mulai bermain nyata atau berani. Giliran Tessa. Dia memilih tantangan. Teman duduk di sebelah berkata, aku yakin pasti kamu tidak berani cium Hardin. Mendengar itu, Hardin sangat bersemangat. Dia terus melihat Tessa membuat Tessa agak tegang. Apakah kamu ingin mencoba? Ragu-ragu sejenak, Tessa menyerah dan pergi. Semua adegan ini direkam oleh Molly sedang berdiri dekat situ. Iya Tuhan, Hardin pertama kali ditolak. Pertemuan ini hanyalah awal dari kisah cinta mereka. Hari berikut datang ke kelas. Dua orang dengan pandangan berbeda dalam cinta. Terjadi perdebatan sengit. Tessa jelas sedang menahan amarahnya. Dan Hardin sedang menikmati. Pulang sekolah. Tessa mengeluh kepada temannya Landon. Hardin itu terlalu menyebalkan. Landon bilang dia dan Hardin adalah kerabat dekat. Dia bilang ibu adalah pacar kepala sekolah. Dan Hardin adalah anak punya kepala sekolah. Ayah dia adalah kepala sekolah. Iya betul. Mereka ketemu lagi di kafe. Kali ini Hardin proaktif bergerak maju. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Apa? Dia mengatakan mereka akan sering bertemu. Jadi mari saling mengenal dari awal. Dia ingin membawa Tessa ke satu tempat. Tessa mengatakan mereka harus menjaga jarak. Tapi saat Tessa mau pergi, dia tiba-tiba berubah pikiran. Dan seperti itu, Hardin antar Tessa ke tempat yang dia paling suka. Mau berenang gak? Selesai berbicara dia langsung buka pakaian dan melompat ke danau. Di sana, Hardin dengan lembut membelai rambut Tessa menunjukkan cinta. Di perpustakaan, peluk Tessa dan bacakan untuknya. Bersantai di rumput, saling memberi makan, menyaksikan matahari terbenam. Di akuarium, mereka saling memandang dengan penuh kasih sayang. Hardin menutup muka Tessa. Saat Hardin melepas tangannya. Di depan Tessa adalah ruangan yang sangat bagus dan rapi. Di dalam kamar ada pepohonan, ada meja gambar yang tertata rapi. Ruangan ini adalah tempat kehidupan pribadi mereka dimulai. Di bawah sorakan Tessa, Hardin mengumpulkan keberaniannya untuk menghadiri pernikahan ayah dia. Dalam pidato ayahnya, dia berulang kali memuji Hardin karena sangat pintar, sangat elit. Tetapi dalam hati Hardin, ayahnya hanya seorang pria mabuk. Dia ceritakan pada Tessa kisah nyata buruk sejak kecil. Saat umur dia 8 tahun. Karena ayah dia mabuk, sudah membuat kesalahan dengan orang yang harusnya tidak boleh. Orang-orang itu datang ke rumah dan pukul ibu dia. Depan mata dia. Tetapi diri sendiri tidak bisa melakukan apa. Belakang penampilan karena ini. Hardin hanya seorang yang kesepian, kurang cinta. Tessa menjadi kehangatan dalam hidup dia. Berapa hari kemudian, Tessa tidak sengaja menemukan. Di HP punya Hardin ada SMS yang tidak jelas dari orang lain. Tetapi Hardin tidak ada penjelasan untuk ini. Sebaliknya, dia langsung keluar. Kamu mau kemana? Kamu percaya sama aku kan? Iya aku percaya. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Sampai malam, Hardin juga belum pulang ke rumah. Tessa datang ke tempat tertulis di dalam SMS itu. Dia melihat Hardin di sini. Dan teman-teman lain. Hardin mengatakan pesan itu tidak masuk akal. Itu hanya bercanda saja. Setelah itu dia ingin bawa Tessa pulang ke rumah. Tetapi Molly ikut campur dan omong. Kamu masih ingat waktu bermain nyata atau berani kan? Dia kasih Tessa melihat satu klip video. Kalian berpikir aku tidak bisa melakukannya? Aku akan membuat dia harus jatuh cinta padanya. Lalu, aku akan tinggalkan dia. Hardin menjelaskan itu hanya masalah lalu karena dia belum mengerti Tessa. Tapi Tessa tidak bisa menerima masalah ini. Menangis dan keluar dari tempat itu. Hardin berlari ikut di belakang. Kamu pembohong. Tessa tidak peduli pada Hardin lagi. Dia menghilang di tengah hujan. Setelah beberapa saat, keduanya berhenti berkomunikasi. Tessa fokus belajar. Dan Hardin tenggelam dalam kesepian dan penyesalan. Pada hari pencarian tesis, guru memberikan esai Hardin kepada Tessa. Aku pikir ini ditulis untuk kamu. Dia membuka tesis dan melihat gambar dan lukisan.
Tesis menulis ketika dia ketemu dengan Tessa. Semua sudah berubah. Dia tidak pernah berpikir diri sendiri akan tenggelam dalam cinta dengan orang lain seperti itu. Dan Tessa membantu dia keluar dari kehidupan gelap. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Kamu pernah bertanya siapa yang paling aku cintai. Itu adalah kamu. Dia sudah pernah berbohong padanya. Tetapi dia juga pernah jatuh cinta juga. Cinta itu adalah racun. Itu juga penawarnya. Cinta bisa menyembuhkan luka di hati. Pemeran utama pria muncul dari awal dengan tampilan yang membosankan dengan kehidupannya. Dia tidak percaya pada siapapun, waspadalah terhadap semua orang. Ketika dia menemukan Tessa, dia baru mau lepaskan topengnya. Cobalah mencintai seseorang, dan percayalah pada seseorang. Mungkin semua orang terlihat seperti landak. Semua pernah menderita. Dan belakangan menderita itu berisi kehangatan yang tidak berani diri sendiri sentuh. Mencoba untuk tenangkan diri sendiri. Cobalah untuk lebih mencintai.